Kita semua selalu punya cara yang unik dan kreatif saat kepepet. Apalagi kalau dompet udah tipis dan mepet. Ini dia cerita, trik, dan strategi hemat dan dapat duit ala netizen. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Nah, video ini juga masih nyambung ya sama video resesi. Kemarin aku udah share beberapa ide side income di sini. Kali ini aku mau share trik hemat dan dapat duit tapi ala netizen. Nah, jadi kemarin aku tuh sempat buka Q&A box lagi di Instagram, di mana aku nanyain kejahatan atau trik lah ya untuk berhemat dan dapat duit yang dilakukan oleh netizen. Tapi sebelumnya, aku mau disclaimer dulu ya. Pertama, berhemat itu secukupnya aja. Jangan berlebihan juga, nanti malah kita sendiri yang menciptakan resesi itu. Karena ekonomi itu bakal turun pas orang-orang terlalu menahan belanja. Dan beberapa cerita netizen di sini ada yang ekstrim, ada yang lucu, dan ada yang nggak boleh ditiru juga ya. Tapi aku bakal tetap bongkar di sini, biar trik yang nggak baik itu jadi banyak yang tahu dan jadi basi. Kita mulai dari yang paling banyak disebut ya. Bawa minum dari rumah, beli satu minuman refill terus bagi rame-rame. Bahkan ada yang bawa pulang air refill, biasanya dari kantor atau resto ya. Ini aku ngerti sih, biasanya anak rantau yang tinggal di kosan dan kosannya itu ya mungkin nggak sedia dispenser gitu ya. Jadi kalau dia harus beli terus nih air minum agak mager dan mahal kali ya. Mungkin sedikit tips kalau refill air kantor ya, bisa tunggu pas istirahat orang-orang makan keluar atau pas lembur ya, biar nggak kelihatan orang banyak. Nah next, ada juga yang bawa minum buat makan di resto. Sumpah bawa minum itu ngehemat banget. Ini setuju dan boleh banget kalian praktekin ya. Nah kita lanjut, ada yang sembunyiin breakfast hotel. Siapa yang relate juga nih? Biasanya sekamar tuh untuk 2 orang dipakai 3-4 orang. Jadi yang boleh breakfast cuma 2 orang ini dan dia yang ngebawain breakfast buat teman-temannya ya. Bahkan ada juga yang bawa makanan breakfast hotel untuk lunch. Jadi kalau ke hotel di kopernya ada banyak kotak makan kali ya. Ada yang makan all you can eat, duduk paling pojok, bawa Tupperware, masukinnya sambil toleh-toleh. Bawa pulang 3 kotak salmon mentah dari Aicha. Ada juga yang bawa pulang daging 10 kilo untuk stok 1 minggu. Gila sih, ini aku nggak tahu ini beneran atau enggak, tapi sebenarnya ada nggak sih yang pernah diperiksa dan ketahuan ambil makanan di all you can eat? Coba cerita dong pengalaman kalian di komen. Next, ada yang bawa pulang tisu dari tempat umum. Ini konsepnya kayak bawa pulang air kali ya, benda yang penting tapi sayang gitu loh kalau kita beli sendiri. Ada yang sembunyiin kepala pas masuk Dufan, bahkan ada yang sembunyi ke bagasi pas masuk ke Ancol, Taman Safari, dan Legoland. Ada juga yang datang ke kawinan orang yang nggak dikenal, masukin angpau isinya 2.000, wah kacau sih ini. Makan gratis dan bungkus lagi. Wah, ini benar-benar gila sih. Tapi emang ya di nikahan gitu tuh menurut aku jarang banget ada yang meriksa undangan gitu nggak sih? Paling tuh kita cuma disuruh isi buku tamu, terus ya kita udah boleh masuk. Dan di kondangan gitu emang banyak muka yang kita nggak kenal juga, kayak plus one-nya siapa, sepupunya, teman adiknya, atau orang-orang random. Jadi pintar sih ini orang, entah dia tuh jago membaca psikologis manusia atau emang nekat aja. Nah itu dia cerita yang paling banyak muncul dari netizen. Kalau kamu juga pernah nggak sih ngelakuin yang begitu atau malah pernah berhasil menciduk orang yang ngelakuin hal-hal seperti itu? Coba cerita di komen ya. Nah kita lanjut. Banyak juga cerita yang lucu-lucu kayak ambil gelas random bekas di food court biar bisa refill, tapi sebelum COVID. Gila, menurut aku ini kacau banget sih. Maksudnya, ini kan gelas bekas orang lain minum ya. Belum lagi kalau orangnya jorok, kita nggak tahu orangnya kayak apa. Atau jangan-jangan orang ini udah mantau kali ya, siapa yang jadi targetnya sebelum dia ngambil. Atau jangan-jangan pas diambil nih dia cuci dulu kali ya, gelasnya di wastafel food court, baru dipakai. Nah, ada juga yang duduk di meja bekas orang di Starbucks biar nggak usah beli minumannya. Pas orangnya mau bersihin, bilang belum selesai. Wah ini menurut aku mantap banget sih triknya. Aku nggak pernah kepikiran bisa begini. Orang-orang Indo emang kreatif maksimal ya. Tapi ada juga yang ke Starbucks bawa tumblernya, tapi isinya kopi kenangan biar bisa numpang. Ini kenapa nggak sekalian bikin kopi sachet sendiri aja ya di rumah, kan lebih murah ya daripada kopi kenangan. Ada yang makan Aicha, all you can eat, tapi nilepnya air putih.
Kenapa air putih ya, out of everything, kan ada yang lebih worth it ya. Ada yang coba jeans, lalu robek, dan taruh balik di rak. Wah, ini ngakak tapi jahat sih. Tapi kalau nggak sengaja ngerusakin tuh dilema juga ya. Kayaknya orang Indo tuh belum rela deh sengaja beli sesuatu yang rusak karena kesalahannya. Ada yang ikut kelas investasi, tapi ikut rame-rame dan zoom-nya direkam. Wah, ini cerdas sih ya, menurut aku belajar rame-rame. Positif banget ya circle-nya ya. Tapi jangan direkam sih, apalagi itu diperjualbelikan ya. Kayak udahlah kita ngambil barang orang, terus dijual lagi buat keuntungan sendiri. Jangan sih menurut aku. Next, ada juga nih yang kurang baik dan nggak masuk akal menurut aku. Pertama, nginep di kampus biar nggak bayar kos dari semester 2 sampai lulus. Gila, ini gimana ceritanya? Dia tuh tidur di mana? Mandinya di mana? Apa baju-bajunya disembunyiin di lemari sekolah kampus juga? Kayaknya yang bisa begini tuh anak yang aktif di klub ya. Mungkin dia nginepnya tuh di ruang komunitasnya. Nah, ada juga yang tuker price tag pisang yang lebih ringan ke pisang yang lebih berat. Wah, ini ngakak tapi jangan sih ya. Ini ada bibit korupsi nih ya kayaknya ya. Ada yang bawa pulang cutlery cafe biar nggak kerasa mahal. Bobol token PLN 100.000 cuma bayar 30.000 dan langsung beli 10 juta buat setahun. Wah, ini gimana ceritanya ya bisa begini? Apakah ini side jobnya sebagai hacker? Atau teman-teman ada yang pernah begitu juga nggak sih? Coba cerita di komen. Ada yang nyuri buku temen buat dijual. Malah kejual ke temennya lagi. Ini juga menurut aku nggak masuk akal ya. Kayaknya orang-orang ini temennya dikit ya. Jadi ketemunya ya dia lagi. Tiap ngajar suka kasih latihan soal yang banyak. Karena dapat uang tambahan dari waktu normalnya. Wah, ini antara cerdas atau licik sih ya. Tapi kayaknya ini guru les privat kali ya. Kalau guru di sekolah atau kampus kan kayaknya nggak begini ya sistem kerjanya. Ya, begitulah cerita frugal netizen kali ini. Lucu juga ya cerita orang-orang. Kamu cerita juga dong di komen. Semoga trik yang bagus bisa jadi inspirasi dan kita praktekin. Tapi yang jelek-jelek dan jahat, jangan ya. Prinsipnya hemat itu boleh, tapi jangan sampai langsung merugikan orang lain ya. Nah, next kita minta netizen ceritain apa lagi ya. Coba kasih ide di komen ya. Thank you for watching till the end. Semoga video ini bermanfaat dan see you di video yang lain. Bye-bye!